Perkenalkan, nama saya Rizky Syahrirul Barokah. Saya petani organik Desa Ngompro, Komunitas Organik Mat Ngompro, dan juga P4S Organik Mat Ngompro. Saat ini kebanyakan petani kita sedang menghadapi permasalahan asem-asemen atau pH tanah yang rendah. Nah, ini disebabkan karena musim ini kemarin awal itu masih banyak curah hujan tinggi, terus banyak petani kita istilahnya coro Jawanya itu dadaan untuk menggarap sawahnya. Akhirnya banyak yang asem-asemen. Nah, ini bahas asem-asemen penyebabnya apa saja. Itu salah satunya pertama itu karena kebanyakan pembuangan ini enggak pemupukan, ini pembuangan pupuk kimia sintetis. Nah, ini menyebabkan pH tanah rendah. Nah, selain itu juga proses dekomposisi di tanah yang sisa jerami itu juga belum sempurna. Akhirnya itu menyebabkan panas hasil proses dekomposisi dan ada gas itu mempengaruhi pH tanah, akhirnya mengganggu kesuburan tanaman juga. Selain pH rendah ini menyebabkan keracunan tanaman. Karena apa? Sebenarnya tanaman itu kan membutuhkan unsur makro dan mikro. Pada kondisi normal, pH normal itu tanah menyediakan unsur hara makro yang melimpah karena mikrobanya sesuai dengan kondisi pH. Tapi dengan kondisi pH yang rendah itu mikrobanya juga berbeda. Akhirnya itu yang istilahnya yang tersedia bagi tanaman itu malah yang mikro, makronya terikat oleh tanah. Akhirnya apa? Yang dibutuhkan mikro itu sedikit, akhirnya yang diserap malah banyak, akhirnya malah keracunan. Itu bisa keracunan Fe itu besi, zinc itu yang Zn itu juga bisa keracunan. Itu kebutuhannya cuma sedikit. Seperti itulah. Terus jika kondisi sudah pH rendah, asem-asemen, dipupuk kok malah ambles, kalau bahasa Jawanya itu malah hilang, tanamannya nggak malah subur. Yaitu karena mikroba di tanah itu yang mengolah pupuk makronya itu ndak ada pada kondisi pH rendah. Akhirnya apa? Malah menimbulkan keracunan seperti itu. Solusi untuk menangani permasalahan pH rendah ini, kita bisa pertama karena untuk mencari mudahnya kita sebagai petani, pertama itu kita memberian pupuk kompos. Pemberian pupuk kompos ya, bukan pupuk kandang yang masih mentah. Kompos itu pupuk kandang yang sudah fermentasi, yang sudah jadi. Itu bisa pertama memperbaiki sifat fisik tanah. Dengan seperti itu tanah kita menjadi gembur, sirkulasi udara menjadi bebas. Nah, itu hasil dekomposisi sisa jerami itu bisa keluar gas-gasnya seperti itu, jadi lebih mudah. Nah, selain itu dengan adanya pupuk kompos itu juga ada nutrisinya, itu juga sebagai pupuk ke tanaman kita. Seperti itu yang pertama. Seperti itu yang kedua, kita lakukan istilahnya kalau cara Jawa itu penyiangan dengan cara gosrok, daruk gosrok itu. Nah, itu bisa membolak-balik tanah. Yang pertama, yang kedua, gas-gas yang tersimpan di dalam tanah karena proses dekomposisi itu bisa segera keluar biar nggak ganggu ke akar tanaman. Yang ketiga, kita kalau yang punya biaya yang cukup tinggi bisa pakai kapur, dolomit itu juga bisa. Tapi itu biayanya tinggi. Yang murah ya itu yang lebih efektif daruk sama pemberian pupuk kompos. Untuk selanjutnya, biar kita tidak menghadapi permasalahan ini, petani-petani kita harus menanggulangi ini dari awal. Kita bisa melakukan istilahnya kalau zaman mbah-mbah kita itu namanya dayung, kalau bahasa Jawa itu membiarkan tanah setelah diolah itu sekalian menunggu bibit kita besar, misalnya bibit siap tanam. Nah, itu nunggu sekitar 2-3 minggu. Lah itu supaya apa? Supaya sisa jerami yang di lahan biar proses dekomposisinya sempurna. Dengan begitu itu salah satu cara yang paling efektif supaya
kita terhindar dari asam-asaman atau pH rendah itu. Ya, selain itu pemberian pupuk kompos di awal itu paling penting karena itu memperbaiki sifat fisik tanah. Itu penting sekali, mulai dari nanti aerasi di tanah, mulai dari penggemburan tanah, terus menyerap airnya itu biasa lebih maksimal dengan penambahan pupuk kompos, sehingga apa? Petani bisa irit air juga, seperti itu. Biar lebih gamblang lagi, nanti bisa kunjungi ke Mas Ben ini, nanti YouTube-nya ini, ke rumahnya juga boleh, nanti di Desa Ngomprok banyak petani organik kita. Ya, kita nanti bisa sharing-sharing, kalau lebih luasnya nanti Mbah Lurahnya diajak, enggak apa-apa.